Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberikan kelancaran rezeki, amin. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang saat ini masih berkutat dengan tugas-tugas perkuliahan, atau mungkin ya kuliahnya tinggal skripsi sih, alias skripsi yang ditinggal-tinggal? Nah, jangan disepelein nih teman-teman, karena ternyata ya di tahun 2016 kala itu ada kasus yang sangat mengerikan yang melibatkan seorang dosen dan juga mahasiswanya. Dan apa sih motif ya hingga dia ini tega melakukannya? Oke lah, langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Dr. Randa Hajah Nur Ain Lubis atau biasa dikenal dengan nama Ibu Ain. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama keluarganya di Jalan Besar Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ibu Ain ini berprofesi sebagai seorang dosen di Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan beliau merupakan mantan dekan FKIP universitas tersebut selama 2 periode, yaitu di tahun 2004 hingga 2009, lanjut tahun 2009 hingga 2013. Nah, saat mengajar di sana, Ibu Ain ini memegang mata kuliah pengantar pendidikan, belajar pembelajaran, dan juga profesi pendidikan. Menurut beberapa mahasiswanya, Nur Aini dikenal sebagai sosok dosen yang killer, galak, dan juga sangat tegas terhadap aturan. Sosok Bu Ain sangat ditakuti oleh para mahasiswa ataupun mahasiswinya. Salah satu contohnya nih, saat para mahasiswi yang biasanya memakai celana jeans akan segera disuruh pulang, lalu disuruh mengganti dengan menggunakan rok yang rapi. Bahkan beberapa mahasiswi juga menceritakan mereka ini seringkali mampir ke toilet lebih dulu untuk mengganti celana jeans apabila akan masuk ke pelajaran Ibu Ain. Namun teman-teman, meskipun begitu ya, di saat di luar pelajaran, Ibu Ain ini ternyata dikenal sebagai sosok orang yang sangat dermawan, baik hati, sopan, dan juga sangat taat beragama. Ibu Ain tidak pernah melewatkan sholat 5 waktu dan dia sering mengikuti kajian-kajian di dalam kampus. Bahkan beliau juga selalu membuka pintunya lebar-lebar nih kepada para mahasiswa ataupun mahasiswi untuk remedial ya, ataupun memperbaiki nilai-nilai yang dirasa kurang. Dan teman-teman, salah satu mahasiswanya yang sering banget mengulang bernama Roy Mardosa. Roy adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun. Ia tinggal di dalam kos-kosan sederhana yang berlokasi di Jalan Merdeka, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Sumatera Utara. Nah, menurut beberapa mahasiswa yang lainnya, Roy ini mempunyai dendam kepada Ibu Ain karena Ibu Ain pernah memergoki Roy yang sedang berkegiatan dengan seorang wanita di dalam toilet kampus. Nah, selain permasalahan tersebut, ternyata Roy ini sangat tidak suka dengan Ibu Ain karena masalah skripsi yang tidak kunjung diterima oleh Ibu Ain. Bahkan dikarenakan ulah Roy yang sangat bandel, Ibu Ain pun tidak segan-segan ya. Beliau sering sekali mengeluarkan Roy dari kelas karena dianggap mengganggu jalannya pembelajaran. Ya, akhirnya dikarenakan hal itulah Roy yang kala itu menyimpan rasa sakit hati. Dia pun langsung berniat untuk melakukan kejahatan kepada Ibu Ain. Hingga teman-teman, pada akhirnya terjadilah hal yang sangat mengerikan itu. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 2 Mei tahun 2016.
Roy pergi ke kampus pada pukul 11 siang. Namun sebelum ia berangkat, Roy sangat kalut dan ia terkesan gugup. Ternyata kala itu dia sengaja membawa benda tajam yang kemudian dia sembunyikan di dalam jok motornya. Entah apa maksud dan tujuannya kala itu. Lalu pada pukul 2 siang, dikarenakan dosen pelajaran hukum dagang tidak masuk, akhirnya Roy pun memutuskan untuk keluar dari kelasnya. Lalu kebetulan di saat dia keluar kelas, dia melihat Ibu Ain sedang berjalan menuju ke toilet dosen wanita yang berlokasi di lantai 1. Nah, melihat itu, Roy tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia segera mengambil pisau yang dia simpan di dalam jok motor. Dan kemudian ia pun mengikuti Ibu Ain dari belakang. Setelah Ibu Ain ini keluar dari toilet dan ia berniat akan mengambil air wudhu, dengan cepat Roy langsung menusuk leher Ibu Ain sampai Ibu Ain berteriak dan mencoba melawan. Nah, dikarenakan takut apabila aksinya ketahuan, Roy langsung menyayat dengan keras leher Ibu Ain sambil menusuk-nusuknya di bagian perut sebanyak 15 kali. Sampai pada akhirnya teman-teman, Ibu Ain pun langsung sekarat di tempat. Nah, setelah melihat Ibu Ain ini sudah tidak berdaya dan juga sudah bersimbah darah, Roy pun langsung melarikan diri dengan membawa barang bukti di tangannya. Dan ia pun bersembunyi di dalam toilet laki-laki. Namun ternyata teman-teman aksinya ini udah keburu ketahuan ya oleh para mahasiswa yang kebetulan masuk ke dalam toilet tersebut. Para mahasiswa yang kala itu sudah tahu ya bahwa pelakunya ini adalah Roy, mereka pun beramai-ramai mencoba menjebol pintu kamar mandi untuk segera menangkapnya. Sementara itu, beberapa mahasiswa lainnya berusaha menyelamatkan Ibu Ain dengan segera membawa beliau ke rumah sakit yang berlokasi di Rumah Sakit Imelda, Medan. Namun sayangnya, dikarenakan kondisi Ibu Ain ini sudah kehabisan darah, Ibu Ain pun kala itu tidak dapat diselamatkan. Saat dirinya dilarikan untuk dirawat di ruangan UGD ini teman-teman. Nah, sementara di dalam kampus, polisi yang datang masih bernegosiasi dengan ribuan mahasiswa untuk segera bubar dan berhenti main hakim sendiri terhadap Roy yang kala itu masih berada di dalam kamar mandi. Dan akhirnya setelah beberapa jam kemudian, polisi pun berhasil mengevakuasi Roy untuk dibawa ke kantor polisi dengan pengamanan yang sangat ketat. Lalu teman-teman, setelah di kantor polisi, Roy pun mengakui segala kesalahannya bahwa dia memang dengan sengaja menyakiti Ibu Ain, dan Roy pun menyerahkan barang bukti berupa pisau yang masih berada di dalam tasnya. Dia mengatakan bahwa motif melakukan pembunuhan tersebut adalah karena dia dendam kepada Ibu Ain yang sudah sangat sering memarahi dirinya saat pelajaran berlangsung, sehingga hal itu membuatnya malu dan juga merasa terabaikan. Ditambah lagi nih teman-teman, skripsi yang dia buat itu tidak kunjung diterima sama sekali oleh Ibu Ain. Persidangan kasus pembunuhan ini pun akhirnya dilaksanakan ya pada tanggal 31 Januari 2017 di Pengadilan Negeri yang berlokasi di Medan. Dan kala itu Roy dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana. Dan dia pun akhirnya divonis dengan hukuman penjara selama seumur hidupnya. Ya, demikianlah teman-teman kasus yang sangat mengerikan di dunia pendidikan tanah air kita. Ribuan mahasiswa serta rekan kerja beliau kala itu sangat sedih ya, karena kehilangan sosok seorang wanita yang tegas dan juga cerdas. Dan bagaimana nih menurut kalian dengan kasus kali ini? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya.
Ya, marilah kita doakan semoga almarhumah Ibu Ain ini diterima segala amal ibadahnya oleh Yang Maha Kuasa, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Untuk teman-teman kasus yang akan kita bahas bersama, yuk silakan follow Instagramku ya, serta kalian DM di sana. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!